لله حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: قل هل يستوي الذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah sedang salat subuh Masjid Jami As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pagi ini kita dapat hadir bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam penghambaan diri kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang sunnah lebih-lebih yang wajib, Allah jadikan sebagai ibadah yang makbul, yang diterima di sisi Allah dengan segala keridhaannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita buka ta'lim kita dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Berharap dengan fadilah suratul Fatihah Allah membukakan mata hati kita untuk bisa menerima segala ilmu-ilmu ataupun pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga dengan fadilah suratul Fatihah segala apapun yang kita kerjakan saat ini dan mulai kita kerjakan akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi anna Allah yaftahu 'alaina abwaabal khairati wa huduhal 'arifin wa an yarzuqna as-sihhata was-salamah wal 'afiyah wal barakah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syaikhulillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil عليهم ولا الضالين. Amin. Mengulas sedikit pembahasan kita dari beberapa minggu yang lalu tentang masalah faslun yusannu raf'al yadaini fi arba'ati mawadi'a. Ini satu pasal yang disunnahkan mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat tertentu di saat sholat. Kadang-kadang kita masih suka tidak mengerti kapan waktunya mengangkat tangan ketika kita dalam sholat. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika membaca takbiratul ihram. Kita saat niat sholat itu, yang pertama berdiri tegak dengan menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat di masjid, jangan dimiringin lagi sejadahnya, jangan diserongkan lagi sejadahnya karena sudah paten di masjid. Kalau di rumah boleh diserongkan. Di Bapak kalau sholat di rumah itu sejadah jangan lurus begitu, serongkan. Lihat juga arah kiblatnya kemana. Bisa jadi serongnya sebelah kiri, tapi hampir rata sebelah kanan. Nah, kalau di masjid jangan dirubah-rubah. Kadang-kadang imam usil juga, imam usil, pengurus masjid udah benar. Jadi kalau ketika bangun masjid kan sudah kesepakatan, dilihat pertama itu adalah arah kiblat. Kalau bangun masjid pertama yang difokuskan adalah arah kiblatnya, sudah benar belum arah kiblat. Yang kedua, kalau kita bikin toilet itu, kita lihat nih tempat buang airnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu juga harus. Jangan setiap masjid punya toiletnya itu, dia punya kloset menghadap kiblat.
Nah, ini orang nggak ngerti, ya, gitu. Nah, jadi indah takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram diangkat kedua tangannya. Namun sebelumnya dalam sholat itu berdiri tegak betul, kemudian baru kita niat, ya, niat. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Baru kita angkat tangan kita, Allahu Akbar. Syariat dan hakikat main di sini. Syariatnya mana? Mengangkat tangan dengan ucapan lisan Allahu Akbar. Itu syariatnya. Hakikatnya, tauhidnya, hatinya berbicara Allah Maha Besar. Itu yang menyempurnakan daripada niat kita. Allahu Akbar. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, yang ibu-ibu jangan angkat ke atas. Ya, ibu-ibu jangan begini, jangan disamakan dengan laki-laki. Kalau ibu-ibu tetap Allahu Akbar, supaya ini tidak terlihat. Ya, ketika diangkat mau kenanya turun ke bawah, ya, bajunya juga turun ke bawah, akhirnya ini terlihat. Nggak boleh. Wa inda ruku'i, dan ketika ruku, ya. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, angkat lagi. Itu yang kedua. Wa inda i'tidali, dan ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Ya, imam Sami Allahu liman hamidah. Kalau mau dikatakan makmum yang setia kepada imam, dia nggak langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd, tidak. Dia ikut sebagaimana Imam Syafi'i. Ketika imam itu i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, berarti Sami Allahu liman hamidah, baru dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh juga kalau mau baca dengan dinasabkan, dengan difathahkan, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Setelah itu apa lagi? Wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Di setiap tasyahud awal, tahiyat pertama, begitu bangkit, ya kita pakai angkat. Ya. Imamnya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nah, kita bangun. Allahu Akbar. Ya. Jadi itulah tempat-tempat di mana kita mengangkat tangan yang sebenarnya. Jadi mengetahui orang itu belajar atau tidak, nah, dari situ sholatnya kita bisa melihat. Ya. Nah, terus lagi, faslun syurutus sujud sab'atun. Ini satu fasal, syarat-syarat sujud itu ada 7. Ayyasjuda ala sab'atin a'dha'in wa an takuna jabhatu makshufan wa tahammulu bi ra'sihi wa 'adamul hawi li ghairihi. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Yang pertama, ayyasjuda ala sab'atin a'dha'i. Harus bersujud orang itu di atas 7 anggota. Persyaratannya. Wa an takuna jabhatuhu mashkufatan wa tahammulu bi ra'sihi. Yang kedua, dan harus ada dahinya terbuka. Ya. Dan harus ada dahinya terbuka, tidak terhalang lidah, ya, tidak. Jadi kalau Bapak pakai kopiah itu harus kopiahnya. Ya, kopiah. Supaya ini tidak terhalang. Ibu-ibu mau kenanya, satu pertama dia jangan sampai ke bawah, dia harus begini. Nah, ininya naik ke atas ini, ya, ditutup, gitu. Jangan sampai di bawah sini, bawahnya. Jadi dibuka.
Nah, permasalahan kita kemarin itu adalah tentang masalah bagaimana orang-orang yang menggunakan sorban. Jadi kalau orang sholat itu segala sesuatu hal yang dipakai di dalam dirinya, dia lagi pakai, ya, dipakai dalam dirinya. Kemudian ketika sholat itu menghalangi apa yang menjadi keabsahan sholat itu, maka batal. Batal. Ya, kita pakai peci kita menghalangi itu batal. Kita pakai sorban yang kita pakai menghalangi sujudnya itu batal. Maka jangan disalahkan ketika kita sholat itu, sorban itu kita letakkan di depan kita, di hadapan kita. Kalau sudah begitu jangan bicara kemuliaan, karena kita bicaranya beda lagi, bukan lagi tentang masalah hakikat, tapi syariat juga pakai. Makanya unsurnya ada 3, ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Nanti kalau kita bisa melaksanakan yang 3 ini, kita mendapatkan satu maqam yang tertinggi. Apa maqam yang tertinggi? Ma'rifat. Jadi mohon maaf nih, saya tidak menolak bahwa kemuliaan sorban itu, karena memang hadisnya pas, hadisnya sahih. Ya, orang yang menggunakan sorban itu kemuliaan buatnya. Ya. Tapi ketika sholat itu alangkah lebih baiknya kita supaya apa? Menghindari. Kalau orang sekarang bilang tindakan preventif, ya, tindakan preventif. Takut kalau seandainya ketika lagi sholat sorban kita menghalangi dari kita, maka letakkan di sana. Nah, ini kita bicara sebenarnya ketawaduan, kewaraan sebenarnya. Kita bicara kewaraan, apik orangnya. Ya, waro itu apik, segala sesuatu dipikirkan dulu. Ya, jadi sekali lagi, kalau bicara masalah sorban itu, kalau kemuliaannya adalah kita bicara tasawufnya, kita bicara hakikatnya. Tetapi kalau bicara syariatnya ya perlu. Ya, jadi nggak bisa kita tinggalkan salah satu di antara 3 ini. Ya, kita mau punya agama yang benar, menuju kepada keimanan yang benar, itu harus 3 ini kita tempuh, syariatnya, thariqatnya, dan hakikatnya. Kayak orang sholat, Pak, sholatnya itu syariat. Ya, sholatnya syariat. Kita harus pandai syariatnya itu. Kita tahu hukum-hukum sholatnya, ilmu-ilmu dalam sholat itu harus tahu. Mana yang makruh, mana yang membatalkan, mana yang haram, harus kita tahu. Begitu selesai sholatnya, kita tarekahnya main. Tarekahnya di mana tarekahnya? Kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ya. Atau dia afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai orang yang berzikir kalau bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu thariqahnya, jalannya menuju, ya, jalan menuju daripada hakikat. Nah, setelah itu hakikatnya apa? Hatinya memerankan apa yang kita lakukan. Kenapa kita sujud? Untuk apa kita sujud? Kenapa kita mengangkat tangan? Begitu. Jadi filosofi daripada sholat itu adalah hakikatnya. Ya. Jadi 3 itu berperan semua. Nanti kalau sudah kita sholatnya baik dengan sesuai kapasitas ilmunya, thariqahnya kita zikir, nggak begitu habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia kabur. Ya, dia nggak ada zikir-zikirnya itu, orang sombong itu namanya. Kecuali kalau memang dia sewaktu-waktu dia ada hajat. Ya, sewaktu-waktu ada hajat, ya Allah, di rumah ada yang sakit misalnya, saya harus cepat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya dia langsung pulang, nggak masalah. Ya, nah itu. Jadi dari ketiga itu, kenapa ketiga itu tidak bisa dipisahkan dalam sebuah kaidah tasawuf? Tadi dikatakan wa syari'atun kas-safinah wa tariqatun kal-bahr, ya, wa haqiqatun kad-dur ail masri. Jadi syariat itu laksana perahu, tariqat laksana samudra yang kita lewati, yang kita arungi, dan hakikat itu
laksana intan yang ada di dasar lautan. Jadi kita tidak bisa mengambil intan yang ada di dasar lautan tanpa kita menggunakan perahu mengarungi samudera, nggak bisa. Ya, jadi ketiga-tiganya harus bisa kita laksanakan. Nah, jadi kalau misalnya sorban itu kalau kita mau pakai bisa, unsur syariatnya ada, unsur kemuliaan itu tadi hakikatnya ada. Ya. Yang ketiga, at-tahammulu bi ra'sihi wa 'adamul hawiyyi li ghairihi. Mengenakan ke tempat sujud dengan seberat kepalanya. Maksudnya apa? Artinya kalau kita sujud jangan cuma nempel sebentar doang. Ya, beratkan kepala kita pada saat sujud. Ya, tapi nggak juga harus digosok-gosok kepala kita supaya pengen hitam. Ya, saya pernah lihat tuh. Jadi ini orang Papua, saya pikir dia ahli sujud dan begitu ya. Gidatnya hitam gitu. Nggak tahu begitu saya sholat barengan saya, dikusap-kusap itu, kusap-kusap ke sini. Oh, pengen cepat hitam gitu. Jadi tanda di surga itu umat Nabi Muhammad di tadinya hitam, salah. Justru kalau tanda umat Nabi Muhammad yang hitam di sini itu tanda dia harus ngalamin neraka dulu. Ya, umat Nabi Muhammad itu sudah pasti masuk ke dalam surga Allah, tapi bagi umat Nabi Muhammad yang maksiat, ya ngalamin dulu neraka, digodok dulu di neraka. Begitu selesai waktunya diangkat sama Allah, ya masuk ke dalam surga. Tapi masuk ke dalam surga ada tandanya, di dahinya hitam. Gitu. Kalau di neraka, iya kalau anak tongkrong pasti kalau di neraka tuh gitu, iya terus luar biasa. Jadi sekali lagi ada penekanan, ya. Nah, ada yang bilang sejadahnya itu jangan terlalu tebal, ya. Yang biasa kayak gini. Jadi ketika untuk menekan sujud itu lebih sempurna ketimbang sejadah yang tebal, ya. Nah, itu penekanan sujudnya tidak sempurna. Wa 'adamul hawiyyi li ghairihi, dan tidak turun karena selain sujud itu. Ya, artinya kepalanya itu hanya karena sujudnya dia turun kepalanya. Wa an la yasjuda 'ala syai'in yataharraku biharakatihi wa irtifa'u asafirihi 'ala 'alihi wa tuma'ninatu fihi. Yang kelima, dan tidak boleh sujud ke atas sesuatu yang berubah, tempatnya berubah, ya. Kalau kita sujud digoyang, nah, tidak boleh. Ya. Kalau di kendaraan bagaimana Ustaz? Itu kan goyang tuh, makanya di kendaraan nggak mungkin orang sujud di bawah. Ya, dia sholat seperti di bawah. Ya, Allah. Ya, sholat isyarat kan bisa juga. Jadi Bapak misalnya dari sini, ya, dari sini mau ke Kebayoran, karena macetnya luar biasa gitu ya, betul-betul kita mau turun serba salah. Ya, kalau sekarang sih nggak ada alasan karena mesin banyak. Ini dulu bisa ada dulu. Ya, mau turun serba salah, mau turun apa masjid juga jarang. Itu tidak ada bahasa di jamak. Kalau bahasa qadha ada, tetapi harus ada sholat isyarat, mengisyaratkan bahwa dia dalam perjalanan. Ada yang begitu. Ya. Dulu sempat saya berdebat dengan kawan saya, dia bilang kita perjalanan dari sini ke Bandung saja 2 jam sekarang Ustaz. Ya, lewat tol Cipularang gitu misalnya. 2 jam itu sudah boleh kata dia. Kalau memang jaraknya sudah menempuh 90 km, sudah boleh jamak kosong Ustaz. Iya, kalau sudah menempuh jaraknya 90 km,
atau 89 km boleh. Tapi ini kan Ustaz, saya dari Kebayoran Lama sampai Pasar Minggu itu lebih dari 4 jam karena macet total. Ya tapi dia bilang bisa di jamak qasar. Saya bilang nggak bisa jamak qasar karena jamak qasar itu ukurannya bukan waktu, bukan masa. Ya tetapi jarak yang jauh begitu. Ya. Allah a'lam bishawab. Wartifa'u asafirihi, dan yang keenam itu menaikkan bokongnya melebihi daripada kepala dan punaknya. Ya, jadi bokong itu lebih tinggi daripada kepala dan punaknya. Itu sujudnya harusnya begitu. Ya, wa tumaninatu fihi, dan harus tumanina. Tumanina itu diam sejenak. Jadi kalau orang sholat buru-buru itu bisa jadi nggak kurang afdol, ya. Kadang-kadang kan kita sholat buru-buru itu sampai sujudnya nggak sempurna, nggak sampai netak gitu. Kalau orang Betawi bilang sampai netak itu di tempat sujud, ya sampai menekan kepalanya itu atau memberatkan kepalanya di tempat sujudnya. Nah, itu seringkali terjadi kalau kita sholatnya terburu-buru, ya. Maka dari itu, ya, sempurnakan sholat itu dengan tumaninahnya. Minimal tumaninahnya itu dengan 1 kali bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Khatimatun a'dha'us sujudi sab'atun. Ini sebuah penutup, ya. Anggota sujud itu ada 7. Al-jabhatu wa butunun kaffaini warukbatani wa butunul asabi'i warrijlain. Anggota sujud itu ada 7. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yaitu dahi kita. Dahi itu harus menyentuh, ya, bumi ini, ya, harus menyentuh dahi. Itu anggotanya, ya, harus sempurna. Jadi peci diangkat, ya, terus mau kena hati-hati jangan sampai menutupkan dahi itu sehingga sujud terhalang. Ya. Kemudian yang kedua, dahi sebelah dalamnya. Yang kedua itu adalah telapak kanan. Telapak kanan. Nah, ini harus. Nah, kalau bangkit dari sujud, ya, mau naik ke atas, nggak perlu dikepal. Karena ada orang kepal gini, bangkit ke atas, jangan, tak begini, ya. Gitu. Saya belum tahu itu maksudnya apa dengan dikepal itu tangan, ya. Biarpun dia abri ini nggak boleh dikepal. Terus apa lagi? Waruk batani, wabutunul asabi' warrijlain, dan kedua lutut, bagian dalamnya, ya, lutut ini. Nah, itu harus menyentuh. Saya habis kecelakaan misalnya, lutut saya ini nggak bisa menyentuh, sakitnya luar biasa, bergerak sedikit saja sakit. Nah, itu lain cerita. Ya, kalau ada ilatnya, ada asbabnya, ya boleh, ya tidak menyentuh. Jadi ada ilat. Dan yang terakhir adalah jari-jari tangan dan jari-jari kedua kakinya, ya, kaki. Nah, kaki ini harus tawarruk namanya, ditekuk, ya, berdiri, ditekuk. Nah, begitu juga ketika dia sujud duduk di antara sujud, ya, duduk di antara sujud ataupun duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal dia harus ditekuk tuh. Ya, kakinya itu saya tidak praktekkan. Sudah paham masalahnya ya, kalau tawarruk ya, ditekuk. Jangan begini untuk kaki, ya.
Nah, begitu juga kalau seandainya kita lagi sujud kaki kita kan begini. Nah, tapi memang harus sekali. Iya, harus. Jadi ketika kita sujud itu, saudara, sujud ini begini, ya, jangan begini. Ketika duduk pun begini. Mau duduk tahiyat akhir, tahiyat awal, tetap ditekuk belakangnya. Jangan begini. Ya, saya ingat betul kalau dulu ketika saya di pondok pertama kali, karena memang kita baru jadi santri itu saat lagi sholat itu diperhatikan sama ustadznya itu. Ya, kalau pendidikan itu pas lagi begitu ditendang tuh. Ya. Selesai sholat diomelin gitu. Ya. Nah ini jadi anggota, jadi dari tempat sujud dan anggota sujud ya. Jadi syarat-syarat sujud ya. Dan kemudian anggota-anggota sujud yang kita bahas pagi ini. Jadi jangan sampai ada yang kurang di dalam sujud kita, terus jangan ada yang terhalangi dalam sujud kita. Ya. Baik, sampai di sini barangkali ada yang ingin dipertanyakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau tidak, banyak para sarjana yang bisa mewakili. Anggap saja diskusi hari ini. Ustaz, orang emang ada kadang-kadang yang kakinya itu udah besar. Kakinya? Ini kakinya kaku gitu. Oh. Itu ada terjadi banyak gitu. Iya. Kalau dari biasa dari kecil kali ya. Iya betul. Jadi kalau duduk tuh, kalau dia begitu sakit. Ya, sebenarnya ini gara-gara kamu nggak dibiasain gitu kan. Akhirnya sampai sekarang begitu terus. Iya. Ya lama-lama bis juga ya. Itu mesti dilatih dari awal. Kebiasaan. Iya, berbicara orang juga sih memang. Iya. Dari syaraf sampai urat saraf. Kalau memang tidak biasa digerak-gerakkan jadi kaku. Bahkan bisa jadi kram. Iya. Itu ada doanya itu Allahumma paksain. Gitu. Allahumma paksain. Mesti dipaksain. Kalau gitu nggak bisa. Ya. Segala sesuatu hal yang ada sebabnya, boleh saja tidak dilaksanakan, artinya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama itu. Karena al-hukmu yadullu ala illati. Jadi hukum itu menentukan dan menyesuaikan daripada sebab-sebabnya. Jadi kalau ada illatnya. Atau kalau dalam keadaan darurat memang tidak bisa dan begitu ya sudah, tidak dipaksakan gitu ya. Karena saya pernah curhat begini, ketika memberikan satu materi itu ada Pak Haji itu orangnya kritis sampai dia bilang sebegitu sulitnya Ustadz ya tentang masalah agama, tentang masalah ibadah. Dia dulu orang BI, Pak. Orang BI baru masuk Islam. Sampai sekarang sih belum berubah namanya. Namanya Marcos. Tapi sekarang luar biasa. Begitu sering dialog dengan saya tuh kalau habis tarawih di masjid lama, kalau habis subuh, minggu, Sabtu kalau saya nggak ada kajian kita duduk sama-sama. Sampai sekarang ini dia ziarah ke makam para wali udah semua. Saya aja belum pernah kemana-mana, dia sudah semua. Tapi dia hadir ke tempat-tempat soal lah ke kiai-kiai itu. Lama-lama dia mengerti tentang masalah hukum-hukum dalam Islam. Saya bilang tidak ada hal yang memberatkan dalam hukum Islam itu. Tapi di dalam sebuah syariat itu
apa yang sudah dituntun oleh Rasulullah itu harus kita laksanakan. Ya. Adapun kesanggupan dan tidaknya itu adalah tergantung sebabnya. Kalau memang sebabnya dibolehkan dalam syariat, maka boleh, silakan. Ya. Tidak memaksakan. Nabi juga bilang, yassiru wa la tu'assir. Permudah, jangan kamu persulit. Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat su'alaiha ma kasabat. Semua merujuk kepada itu. Ya. Tapi hati-hati sekarang ini kan masalahnya ada juga orang-orang saudara-saudara kita kelompok sebelah itu yang kadang-kadang minta dalil yang khusus gitu. Ya. Kayak kemarin saya ngisi itu di daerah Setiabudi itu pelatihan pemandian jenazah. Pelatihan pemandian jenazah. Kalau orang kita biasa pakai kapas ya. Kalau mandi ngapain jenazah pakai kapas. Kalau dia nggak polos, pakai kain kafan itu udah selesai. Saya bilang, pakai. Kenapa? Jenazah itu berbeda keadaan. Kalau dia meninggalnya sudah lama, misalnya malam meninggal, bisa saja ada sesuatu hal yang keluar, terutama bagi perempuan. Entah dari kemaluannya keluar darah, maka kapas itu yang menutup itu, gitu ya. Kalau ada nanah, cairan-cairan, nanah segala macam itu dari hidung, dari telinga keluar, maka itu kenapa manfaatnya ditutup tuh kapas? Bukan untuk nyarum-nyarumin, bukan biar supaya serem gitu jenazah, bukan. Tapi memang supaya cairan-cairan itu tidak keluar. Ya fatal kalau keluar gitu ya. Fatalnya apa? Ketika kita sholatin orang kebauan gitu. Nanti waktunya bau itu kalau sudah di tanah, biarkan saja. Itu kan tergantung bagaimana amalnya nanti. Nah, jadi ketika saya bahas itu, dia bilang apa? Saya minta dalil khususnya. Kalau dalil khusus itu hanya ada dalam Al-Quran gitu, dalam hadis. Coba kalau memang itu ada dalil khusus yang lain, saya bilang Pak, kalau memang dalil khusus itu Allah belum berhenti menurunkan firman-firmannya sampai saat ini. Kalau minta dalil khusus, Rasulullah belum meninggal dunia sampai saat ini. Ya. Ketika Rasulullah sudah wafat, Al-Quran masih ada, ya. Tapi Allah tidak lagi menurunkan firman-firmannya. Selepas Rasulullah wafat, Al-Quran memang masih ada, tapi Allah tidak lagi menurunkan firman-firmannya yang menjadikan satu hujah kita dalam berhukum gitu. Maka tidak bisa kita menuntut hukum-hukum yang hukum yang asli gitu maksudnya. Ya, tidak bisa. Yang khusus diminta hukumnya khusus. Saya bilang umum. Yang mana umumnya? Kita ada ulama, ada ijma dan qiyas. Itu yang nggak dia pakai. Ya, ijma dan qiyas yang tidak dipakai oleh mereka. Kenapa? Kata mereka orang-orang biasa, ulama-ulama yang disesat sama saya kayak saya gitu katanya. Ya nggak bisa, kapasitas ilmunya beda. Iya, orang kata Sayyidina Ali itu, kalau kita mau membandingkan zaman kita saat ini, kata Sayyidina Ali, sampai kepada orang-orang nanti setelah kita 1400 tahun yang lalu yang akan datang katanya. Maka orang yang bodoh di zaman kita, seandainya hidup di zaman sekarang maksudnya, itu dia yang paling alim. Ya. Orang yang paling bodoh di zaman para sahabat, di zaman para nabi atau di zaman para sahabat, itu orang yang paling bodoh, yang sering ketemu Rasul, yang terus sering ketemu sahabat. Maka dia orang yang paling alim di dalam zaman sekarang. Ya. Maka jangan rendahkan, jangan meremehkan ulama-ulama kita, apalagi mazhabul arba'ah, para mazhab yang 4. Ya Allah. Kita melihat ulama-ulama kita di Indonesia saja kayak Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, itu luar biasa keilmuannya. Ya, jangan dianggap rendah. Ya, ada lagi nih Syekh yang dikirimkan dari luar negeri, dari Arab Saudi, datang ke Indonesia, itu bikin macam-macam tentang masalah apa tuh kemarin tuh Fatihah. Ya Allah,
haram hukumnya kita mengirimkan membaca suratul Fatihah dengan niat-niat selain sholat. Iya. Jadi kita mau doain anak kita supaya anak kita cerdas, soleh-soleha dengan Fatihah nggak boleh. Kita pengen kerjaan kita baik nih, memulai pekerjaan dengan baik, ya, mendapat ridha Allah, terus pakai suratul Fatihah kita kirim nggak boleh. Fatihah itu hanya dalam sholat. Itu di Malang itu ya, sama di daerah Medan itu, ngundang dia ke masjid. Iya. Saat akhirnya masjidnya apa? Masjid berubah. Udah nggak pakai kunut lagi, azan sekali, terus nggak ada tahlilan lagi. Udah. Ngaco ayat dibantahkan semua membantah. Satu sama bantah semua. Oh luar biasa. Ustaz Hadi Hidayat dengan keilmuannya, Gus Bahat juga membahas itu sampai ya. Ya, artinya apa? Ulama-ulama itu nggak sembarangan juga. Bukan ulama-ulama kacangan ya. Gitu. Tapi memang kita juga tidak bisa membedakan para ulama. Nggak boleh. Al-ilm ya'riful alim ilal alim. Yang tahu orang alim hanya orang alim. Sama ya'riful wali ilal wali. Yang tahu wali itu wali bukan kita. Ya. Baik, Bapak ada lagi yang mau ditanya? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah ketika kita sholat kayak dari rakaat 1 ke rakaat 2 dari kita sujud untuk angkat tangan Allahu Akbar gitu. Karena saya itu kebiasaan kalau saya nggak pernah ngangkat, jadi langsung aja gitu Pak. Gitu. Terus gimana letak hukumnya? Apakah kita itu wajib mengangkat tangan itu saat kita dari rakaat pertama ke kedua? Itu aja mungkin pertanyaannya. Ya, itu hanya sunnah. Sunnah ya. Tapi kalau kita mau lebih afdal lagi salatnya, ya, lebih sempurna lagi salatnya, ya, walaupun kesempurnaan hanya milik Allah ya. Setidaknya kita mencoba untuk mengikuti jejak Rasulullah. Artinya ketika di tasyahud awal saja. Jadi ibu bangkit dari sujud, ya apa, dari bangkit duduk dari tasyahud awal, ya, tahiyat awal nih, nah, ibu kan bangun nih untuk rakaat berikutnya, nah baru tuh, Allahu Akbar, gitu. Ya. Kalau di rakaat pertama tidak, rakaat ketiga tidak, ya. Jadi hanya sunnah saja, tidak wajib ya. Ya, silakan. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, artinya mau karena itu tidak menghalangi tangan, telapak tangan. Ini kan dari berapa kadang-kadang suka tertutup juga tuh sajadahnya kalau Tertutup. iya Sama mau karena ya. Kalau ini sih langsung gini, cuma kadang-kadang Iya. bagaimana? Dicoba bisa. Ya, dicoba untuk tidak menutup. Ya, kalau memang keadaan darurat itu sulit untuk dihindari, ya nggak masalah. Ya. Ya. Iya. Ada yang mengatakan 88 sudah masuk atau 89. Ya 89 nggak masalah, sudah masuk memang. 90. 90 km. Ibu kalau mau dari sini ke Cirebon, sudah bisa. Ya, cuma syaratnya jamak dan qashar itu ibu dari rumah sudah niat. Ya, niat dari rumah. Nawaitu safara min Pondok Cabe ila Cirebon. Nah, itu yang lebih menyempurnakan kita bisa sholat jamak dan qashar. Nawaitu safara min Pondok Cabe ila Cirebon. Baru itu kita bisa melaksanakan fasilitas
jamak dan qasarnya. Kadang-kadang banyak juga yang nggak ngerti ketika sholat jamak dan qasar. Ya, itu mesti kita praktekin. Nanti Bang Pati itu punya rencana mau ke mana tahu itu dia ngajak jamaah. Sponsornya dia boleh. Balik. Kadang-kadang kalau jamak dan qasar itu antara zuhur dan asar. Kita pakai jamak takdim, salat zuhur. Ya. Pelaksanaan salat zuhur dulu 2 rakaat. Itu tidak boleh jeda, tidak ada boleh diselingi dengan omongan ketika salam. Ya, kadang-kadang orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ngobrol dulu, baru sholat 2 rakaat lagi yang asar, nggak bisa, nggak boleh. Jadi begitu selesai di salat zuhur udah rakaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru kita laksanakan sholat asarnya 2 rakaat lagi di qasar, ya diringkas. Begitu selesai sholat, nggak ada lagi sholat tarawih. Sholat sunnah juga ada. Iya, qobliyah ba'diyah enggak. Kadang-kadang dikerjain juga jadi itu sholat ba'diyah Ustaz. Itu enggak ada kalau sholat jamak dan qasar. Iya. Jadi cuma di qasar kalau kita melaksanakan itu ba'diyah. Nah, kadang suka begitu, ya. Dan ibu sudah cukup ya? Ya. Masuk ini kalau sholat di atas sujud itu hidup. Ya betul. Kemudian ulama katanya. Benar memang. Kalau hidupnya mancung tuh kan sujud dia udah pasti terkena. Jadi fisik. Enggak arti gini. Ketika kita jadi ini nyentuh, secara otomatis hidung kena. Kena bagian sujud wajahnya. Cuma wajah itu daki dan hidung. Iya, saya kurang nambahin itu. Saya pesek saja. Kesian yang pesek. Tapi kena juga. Yang pesek juga kena juga. Kemudian kalau misalnya begini, nah sekarang kan kecepatan sudah semakin tinggi, dan segala macam. Kita sholat Jumat di Indonesia, kemudian nyampe di Mekah atau lagi ini dalam yang masih jam 11. Iya. Ini kan sekitar sudah sholat Jumat. Apakah di situ harus sholat Jumat lagi? Kalau di sini sudah sholat Jumat, Nah, sampai sana sampai sana masih jam 11. masih ada waktu untuk sholat Jumat. Ya cukup udah sampai di sini, nggak perlu lagi. Ya, kalau mau ikut lagi, apa hukumnya? Ada yang mengatakan sih boleh-boleh saja, mubah. Ya, tapi jadi pertanyaan. Ya, kalau saya tetap mengatakan ya cukup aja yang ada di kita. Ya kita melaksanakan sholat Jumat di sini, habis sholat Jumat kita berangkat. Itu dengan jarak waktu tempuh 3 jam sekarang banyak yang ya pesawat yang cepat lah sampai di sana belum Jumat. Tapi kan nggak mungkin. Kalau di sini sudah Jumat di sana ya udah. Karena jarak waktunya berapa itu saya lupa. Kalau di Indonesia dengan Arab Saudi itu 4 jam ya. 4 jam. Baik, hadirin hadirat sekalian jemaah yang berbahagia, kiranya sampai di sini dulu. Taklim kita mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dan manfaatnya dari keterangan ini, dan tentunya masih banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah ke depan akan lebih baik lagi dan selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertemu di pertemuan yang berikutnya. Mari sama-sama
Kita awali dengan pembacaan Al-Quran surat Al-Fatihah. Juga kita hadiahkan untuk orang-orang yang telah berjuang untuk masjid ini, yang telah juga mewakafkan tanah masjid ini, serta yang istiqamah, mereka-mereka juga yang dermawan dalam masjid ini, ya, yang telah berpulang ke rahmatullah. Umumnya adalah jamaah Masjid Jami'ah Salam. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan diangkat derajatnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan kekhilafahnya, serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini sedang sakit, keluarga kita, mungkin tetangga kita, jamaah semuanya, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan seperti biasa, ya, agar bisa kembali beraktivitas, lebih-lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan ya mu'ala qurniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma zidna 'uluman nafi'a wa rizqna fahman wasi'a, amalan mutaqabbalan, rizqan katsiran halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka hifdzal mursalin wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum